Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 6 yang berjudul Evaluating Level 2 Learning, mengevaluasi level 2 pembelajaran. Di dalam bab 6 ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama, methods, tools, and techniques, metode, alat, dan teknik. Yang kedua, timing atau waktu. Dan yang ketiga, summary atau kesimpulan. Bab 6, mengevaluasi level 2 pembelajaran. Level 2 pembelajaran sudah akrab bagi sebagian besar profesional pelatihan, karena sebagian besar berada di bawah kendali profesional pelatihan. Level 2 biasanya dievaluasi dalam beberapa bentuk. Namun dalam hal sumber daya yang digunakan, level 2 seringkali dilakukan secara berlebihan daripada kurang, atau bahkan dilakukan secara terisolasi tanpa mempertimbangkan tujuan program keseluruhan untuk meningkatkan kinerja kerja dan memaksimalkan hasil organisasi. Bab ini menjelaskan bagaimana mengevaluasi 5 komponen level 2, level pembelajaran, yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan diri, dan komitmen, dengan tetap menghemat sumber daya untuk mengevaluasi level yang lebih tinggi dan lebih penting. Level 2, level pembelajaran, adalah tingkat sejauh mana peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan diri, dan komitmen yang dimaksudkan berdasarkan partisipasi mereka dalam pelatihan. Masuk ke topik metode, alat, dan teknik. Penting untuk bersikap sengaja dan bijaksana saat menentukan bagaimana dan sejauh mana Anda mengevaluasi level 2 untuk memastikan ada cukup sumber daya untuk melanjutkan dari pelatihan ke level 3 dan 4. Hampir setiap aktivitas, diskusi, atau interaksi selama kelas dapat dievaluasi untuk menilai pencapaian level 2. Jika Anda memilih aktivitas tertentu sebagai salah satu dari mana Anda berencana menangkap data, pertimbangkan ambang minimum yang dapat diterima untuk pembelajaran atau kriteria keberhasilan. Kadang-kadang desainer instruksional terlalu fokus menambahkan banyak hal ke dalam kursus, seperti aktivitas, permainan, tema, atau benda-benda kecil. Pastikan Anda mengambil langkah mundur untuk memikirkan bagaimana pengalaman-pengalaman ini benar-benar akan berkontribusi pada pembelajaran dan memberikan data yang Anda butuhkan untuk menunjukkan bahwa tingkat pembelajaran yang dapat diterima telah terjadi. Kegunaan dari informasi yang dihasilkan harus menjadi pertimbangan utama saat merancang pengalaman pembelajaran. Pikirkan juga tentang informasi apa yang Anda butuhkan untuk membangun kredibilitas bagi mereka yang akan menilai kinerja Anda dalam hal pembelajaran peserta kursus. Data kuantitatif atau kualitatif apa yang mereka butuhkan atau inginkan? Berlawanan dengan kepercayaan umum, sebagian besar pemangku kepentingan sebenarnya tidak terlalu tertarik pada data level 2. Mereka hanya berharap bahwa pada saat peserta meninggalkan pelatihan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Metode formatif umum untuk mengevaluasi level 2 pembelajaran ada 5. Yang pertama, tes atau cek pengetahuan. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, aktivitas individu atau kelompok. Yang keempat, bermain peran. Dan yang kelima, simulasi. Metode sumatif umum untuk mengevaluasi level 2 pembelajaran ada 8. Yang pertama, tes atau kuis pasca program. Yang kedua, presentasi. Yang ketiga, mengajar kembali atau teach back. Setelah mempelajari sesuatu selama program, peserta mengajarkan sebagian materi kepada teman sekelasnya untuk mengonfirmasi pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, perencanaan aksi atau action planning. Di akhir program, peserta membuat rencana tentang bagaimana mereka akan menerapkan apa yang mereka pelajari di tempat kerja dan apa yang akan mereka capai dengan poin-poin tinjauan kemajuan yang teratur. Yang kelima, demonstrasi atau tes kinerja. Yang keenam, survei. Yang ketujuh, wawancara. Yang kedelapan, diskusi kelompok atau wawancara kelompok. Beberapa komponen level 2 dapat dievaluasi secara bersamaan dengan banyak metode ini.
Jadi, Anda tidak perlu menangani setiap komponen secara terpisah. Idealnya, Anda akan membuat rencana yang mengevaluasi semua komponen seefisien mungkin sepanjang program pelatihan, sehingga pada akhirnya Anda dapat mengonfirmasi bahwa setiap komponen telah tercapai dan didokumentasikan secara memadai. Selanjutnya tentang evaluasi pengetahuan. Biasanya tidak banyak pertanyaan tentang bagaimana mengevaluasi pengetahuan. Ini biasanya menjadi pertanyaan tentang kepraktisan dalam metode apa yang digunakan untuk memastikan apakah peserta program mengetahui dan memahami konten. Don Kirkpatrick menulis bahwa penggunaan pre-test dan post-test adalah ide yang baik. Dalam dunia bisnis modern yang bergerak cepat dan sumber daya terbatas, penggunaannya hanya direkomendasikan jika diminta oleh pemangku kepentingan. Ada kebutuhan bisnis spesifik untuk data, atau jika program dapat dimodifikasi berdasarkan temuan pretest untuk menghemat sumber daya dan meningkatkan efektivitas. Perlu diingat bahwa Don bekerja untuk universitas. Dalam pengaturan akademik, ada lebih banyak penerimaan dan penggunaan pengujian. Beberapa organisasi sektor swasta tidak mengizinkan pengujian atau menganggapnya tidak diinginkan secara budaya. Pendekatan New World untuk mengevaluasi di level 2 adalah dengan mengintegrasikan berbagai aktivitas ke dalam pelatihan yang secara inheren menguji pengetahuan peserta. Misalnya, peserta dapat mendiskusikan konsep kunci dalam kelompok kecil dan melaporkan poin-poin penting kepada seluruh kelas. Mereka tidak akan dapat melakukan ini jika mereka tidak mengetahui konsep tersebut. Atau peserta dapat memainkan permainan di mana jawaban yang benar berkaitan dengan poin-poin kunci dalam materi yang diajarkan. Bahkan, jika pemangku kepentingan tidak meminta bukti bahwa pengetahuan diperoleh selama pelatihan, Anda sebaiknya menangkapnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Data ini dapat mengakhiri siklus kegilaan. Kinerja buruk sehingga pelatihan diadakan. Setelah pelatihan, kinerja di tempat kerja dan hasil tidak meningkat, sehingga supervisor berkata, "Mari kita kirim mereka kembali ke pelatihan." Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi ini, akan sangat membantu untuk memiliki data, bahkan jika itu hanya catatan dan observasi Anda sendiri di kelas, untuk memvalidasi bahwa ketika peserta meninggalkan pelatihan, mereka benar-benar mengetahui konten. Kemudian, Anda berada dalam posisi untuk memiliki percakapan yang produktif dengan supervisor yang berniat baik tentang apa yang mungkin menyebabkan kinerja yang kurang memadai dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentang evaluasi keterampilan atau evaluating skill. Evaluasi keterampilan mengharuskan peserta pelatihan benar-benar melakukan atau mendemonstrasikan sesuatu. Jarang sekali tingkat keterampilan dapat dievaluasi melalui tes lisan atau tertulis, kecuali keterampilan yang dimaksud benar-benar sesuatu yang diselesaikan secara lisan atau tertulis. Sebagai contoh, bagaimana perasaan Anda jika menaiki pesawat dengan seorang pilot baru yang mengumumkan melalui intercom? Bapak Ibu sekalian, ini pertama kalinya saya menerbangkan jenis pesawat ini. Tetapi saya telah mengikuti kursus online dan mendapatkan nilai 100% pada tes pilihan ganda tentang cara mengoperasikannya. Jadi, kita akan baik-baik saja hari ini. Ketika ada keterampilan yang harus dilakukan, tes harus melibatkan pelaksanaan keterampilan tersebut di lingkungan yang semirip mungkin dengan situasi nyata, baik di kelas atau dalam simulator. Untuk pelatihan praktis, seperti merakit sesuatu, ini cukup jelas. Anda ingin memiliki bagian-bagian yang perlu dirakit dan menciptakan lingkungan di mana peserta benar-benar merakitnya. Untuk pelatihan soft skill, seperti komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal, penting selama fase perencanaan untuk dengan jelas mendefinisikan apa yang seharusnya dilakukan dan diucapkan oleh lulusan pelatihan di tempat kerja. Ini menjadi panduan Anda untuk menentukan apa yang perlu disimulasikan dan dipraktikkan selama pelatihan. Sebagai contoh, dalam pelatihan supervisor baru, salah satu keterampilan yang mungkin menjadi bagian dari program adalah
memberikan umpan balik konstruktif kepada bawahan langsung yang tidak berkinerja sesuai standar. Dalam kasus ini, Anda akan ingin menggunakan skenario nyata yang dibawa ke kelas oleh seorang peserta, atau contoh yang realistis, dan meminta peserta benar-benar bermain peran dalam percakapan tersebut. Instruktur dan peserta lainnya mengamati, memberikan umpan balik, dan peserta berlatih hingga konsensus menyatakan bahwa mereka telah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Seperti disebutkan sebelumnya, evaluasi dari 5 komponen pembelajaran tidak saling eksklusif. Ketika Anda menciptakan aktivitas yang bermakna yang membantu peserta mempelajari konsep sekaligus mempraktikkan keterampilan baru, Anda sedang membangun sikap positif mereka terhadap pelaksanaan hal-hal ini di tempat kerja, serta meningkatkan kepercayaan diri dan komitmen mereka untuk melakukannya. Namun, evaluasi sikap, kepercayaan diri, dan komitmen sedikit berbeda dari evaluasi pengetahuan dan keterampilan karena mereka lebih sulit diukur secara konkret. Selanjutnya tentang evaluasi sikap atau attitude. Dalam hal sikap peserta terhadap pelaksanaan keterampilan yang diajarkan, tentukan apakah peserta melihat manfaat dari melakukan apa yang diminta di tempat kerja. Secara informal, ini mungkin dievaluasi melalui observasi instruktur. Misalnya, apakah peserta program terlibat aktif dalam aktivitas dan diskusi pelatihan? Atau mereka multitasking dengan ponsel mereka? Apakah mereka mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan? Atau hanya duduk diam di kursi mereka? Apakah peserta memiliki ekspresi wajah yang bahagia dan tertarik? Atau mereka cemberut, mengerutkan dahi, atau menunjukkan bahwa mereka tidak menikmati atau setuju dengan isi program? Evaluasi formatif terhadap sikap peserta adalah cara yang efektif untuk menentukan apakah diskusi tambahan perlu dilakukan seputar harapan kinerja di tempat kerja. Jika program pelatihan muncul sebagian karena ada sesuatu yang tidak dilakukan peserta di tempat kerja tetapi seharusnya dilakukan, mungkin sudah waktunya untuk merencanakan diskusi tentang sikap ke dalam isi program. Sebagai contoh, anggaplah sebuah rumah sakit mewajibkan pelatihan karena penyedia layanan kesehatan tidak mencuci tangan mereka sebelum bekerja dengan pasien baru. Secara logis, masalahnya mungkin bukan bahwa mereka tidak tahu cara mencuci tangan. Kemungkinan besar mereka tidak merasa perlu melakukannya, tidak melihat pentingnya, atau mungkin tidak memiliki akses yang nyaman ke fasilitas cuci tangan sebelum setiap pertemuan dengan pasien. Idealnya, situasi ini telah diperiksa sepenuhnya sebelum pelatihan. Tetapi secara realistis, sebagai profesional pelatihan, kita tahu bahwa terkadang pelatih hanya masuk ke ruang kelas dan harus menghadapi situasi apapun yang ada. Dalam kasus ini, pelatih sebaiknya melakukan diskusi dengan peserta, baik yang direncanakan dalam program atau tidak, tentang alasan mengapa orang mungkin tidak selalu mencuci tangan. Ini berfungsi sebagai konfirmasi cepat untuk mengetahui apakah mereka tahu bahwa mereka seharusnya mencuci tangan sebelum setiap pertemuan pasien. Saya hampir 99% yakin bahwa mereka tahu. Dari sana, ajukan pertanyaan seperti, apa saja alasan yang pernah Anda dengar mengapa tangan tidak selalu dicuci setiap kali? Pertanyaan yang tidak bersifat personal ini seharusnya dapat memulai percakapan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat kerja, dan apakah ada masalah dengan sikap atau dengan melihat pentingnya mencuci tangan untuk mencegah penyebaran penyakit. Idealnya, pentingnya mencuci tangan telah dibahas sebelum program dimulai, sebagai bagian dari informasi latar belakang yang diberikan kepada peserta untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Jika tidak, ini adalah waktu yang tepat untuk menyatakan kembali alasan mencuci tangan. Ini juga bisa menjadi aktivitas meja atau diskusi kelompok di mana peserta memikirkan hasil positif dari mencuci tangan dan hasil negatif dari melewatkannya. Dengan datang ke ide-ide ini sendiri, ini adalah cara yang baik untuk memperkuat sikap positif tentang mencuci tangan,
atau apapun yang Anda ajarkan kepada kelas untuk dilakukan. Jika sifat program pelatihan sedemikian rupa sehingga sikap tentang pelaksanaan keterampilan yang diperlukan di tempat kerja dipertanyakan, masuk akal juga untuk memasukkan item terkait dalam evaluasi pasca program. Dengan cara ini, observasi dan catatan dari instruktur dapat didukung dengan data anonim dan numerik yang menunjukkan apakah kelompok tersebut secara umum memiliki sikap yang benar atau salah pada akhir program. Selanjutnya, tentang evaluasi kepercayaan diri dan komitmen. Kepercayaan diri dan komitmen untuk melakukan keterampilan baru di tempat kerja sebagian dibangun melalui program pelatihan yang baik yang memberikan banyak kesempatan untuk berlatih, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan harapan. Keterampilan yang baru atau menantang umumnya membutuhkan diskusi khusus atau semacam aktivitas di mana peserta dapat berbagi pertanyaan atau kekhawatiran mereka sebelum mereka kembali bekerja dan diharapkan untuk melaksanakan keterampilan tersebut. Tidak jarang mendengar peserta berkata ketika mereka meninggalkan pelatihan, "Orang itu tidak tahu apa yang kami hadapi di lapangan. Ini tidak akan berhasil." Banyak profesional pelatihan menghindari membuka percakapan tentang kekhawatiran aplikasi dan menghambat karena hal itu di luar zona nyaman mereka. Seringkali program pelatihan begitu penuh dengan konten sehingga tidak ada waktu untuk membahas kekhawatiran dunia nyata ini. Namun, melakukan jenis diskusi ini bisa menjadi pembeda antara inisiatif yang gagal dan yang berhasil di mana hambatan kinerja dihilangkan, memungkinkan organisasi untuk benar-benar membuat kemajuan menuju tujuan tertingginya dengan kecepatan rekor. Selama diskusi seputar kepercayaan diri dan komitmen, profesional pelatihan harus mendengarkan dengan cermat untuk menentukan dari mana keberatan atau kekhawatiran yang diungkapkan berasal. Apakah ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan? Jika iya, mungkin ini dapat diselesaikan selama program dengan aktivitas tambahan dan aplikasi, atau nanti dengan pelatihan lanjutan. Atau apakah kekhawatiran yang diungkapkan berkaitan dengan lingkungan kerja, seperti supervisor yang memberikan instruksi berbeda, kurangnya sumber daya atau alat, tujuan yang bertentangan, tidak adanya sistem akuntabilitas, atau kurangnya dukungan jika seseorang membutuhkan bantuan. Informasi ini harus didokumentasikan untuk dilaporkan kepada manajer dan supervisor. Untuk pelatihan soft skill atau pelatihan yang bersifat lanjutan atau rumit, menyertakan 1 atau 2 pertanyaan tentang kepercayaan diri dan komitmen dalam evaluasi pasca program adalah langkah bijaksana. Jika peserta merasa malu atau enggan untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya dalam pengaturan kelompok, ini dapat memungkinkan Anda untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang sejauh mana kesiapan kelas untuk melaksanakan keterampilan tersebut di tempat kerja. Jika ada hambatan nyata untuk aplikasi dan kepercayaan diri karenanya rendah, sadari fakta bahwa laporan komitmen diri seperti pembuatan rencana aksi kemungkinan besar tidak akan jujur. Sampai hambatan dan tantangan di tempat kerja diselesaikan, bahkan program pelatihan yang paling sukses pun akan memberikan sedikit atau tidak ada dampak organisasi dan karenanya tidak akan dianggap berhasil oleh pemangku kepentingan. Profesional pelatihan dapat menjadi bagian dari perbaikan organisasi besar dengan secara jujur mengemukakan hambatan-hambatan tersebut dan berpartisipasi dalam gugus tugas untuk memperbaikinya. Profesional pelatihan sebaiknya menyimpan semua data level 2, bahkan jika tidak dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Jika terjadi siklus kegilaan di mana kinerja yang diinginkan belum tercapai dan manajer meminta pelatihan tambahan, data ini dapat ditunjukkan untuk membuktikan bahwa setelah pelatihan, peserta mengetahui apa yang perlu mereka ketahui, mendemonstrasikan keterampilan mereka yang memadai, dapat mengartikulasikan mengapa penting untuk melakukan hal-hal ini di tempat kerja, dan menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan komitmen yang setidaknya masuk akal untuk melakukannya.
Jadi, jika kinerja tidak sesuai harapan, kemungkinan penyebabnya adalah sesuatu di lingkungan kerja. Dan itu tidak akan terselesaikan dengan pelatihan yang sama lagi. Selanjutnya tentang waktu atau timing. Sebagian besar evaluasi level 2 seharusnya bersifat formatif. Program pelatihan harus dirancang untuk membangun pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan diri, dan komitmen peserta, serta mencakup metode untuk mengevaluasi dan menangkap data yang diperlukan. Segera setelah program selesai, dimungkinkan untuk menyertakan pertanyaan tentang semua komponen kecuali keterampilan fisik dalam survei pasca program, wawancara, dan diskusi kelompok. Ini mungkin menjadi cara untuk mengumpulkan data numerik untuk mendukung observasi di kelas dan catatan aktivitas yang ditangkap oleh fasilitator. Ini juga bisa menjadi cara yang nyaman untuk mendokumentasikan testimoni tertulis. Jika Anda tertarik untuk mengumpulkan data pretest dan posttest pada level 2, salah satu cara yang mudah dan efisien untuk melakukannya adalah dengan menggunakan item penilaian pretest dan post retrospektif. Gunakan teknik ini setelah pelatihan selesai dengan menanyakan peserta tentang tingkat kemahiran mereka sebelum pelatihan dan tingkat kemahiran mereka saat ini. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa peserta menjawab kedua pertanyaan tersebut setelah pelatihan selesai. Karena sebelum pelatihan, mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka tidak ketahui. Penilaian pre dan post retrospektif menyediakan data yang serupa dengan yang Anda dapatkan menggunakan pre-assessment dan post-assessment, tetapi dengan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit. Pada bab 11, pertanyaan 6-8 yang ada di dalam tabel 11.6 memberikan contoh item penilaian pre dan post retrospektif. Jika level 2 dievaluasi sepenuhnya selama program pelatihan, sebenarnya tidak perlu melakukan evaluasi sumatif secara tertunda. Namun, jika observasi atau data menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan diri atau komitmen peserta telah menurun sejak pelatihan, maka evaluasi lanjutan dapat memvalidasi apakah ini benar. Peringatan adil, masalah seperti itu biasanya tidak terkait dengan level 2. Mereka lebih sering terkait dengan masalah di tempat kerja pada level 3. Jadi, ringkasan untuk bab 6 tentang mengevaluasi pembelajaran adalah level 2 pembelajaran sudah dikenal oleh sebagian besar profesional pelatihan. Dan karena sebagian besar berada dalam kendali mereka, seringkali dilakukan secara berlebihan. Bersikaplah sengaja dan bijaksana dalam menentukan bagaimana Anda akan mengevaluasi 5 komponen level 2 pembelajaran yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan diri, dan komitmen. Evaluasi level 2 terutama bersifat formatif. Hampir semua aktivitas selama program dapat digunakan untuk evaluasi level 2 jika Anda menginginkannya. Dengan tekanan saat ini untuk menyelesaikan pembelajaran dalam waktu yang sesedikit mungkin, fokuslah pada pemenuhan ambang minimum yang diperlukan dan minimalkan permainan serta aktivitas tambahan yang tidak esensial. Pendekatan pretest dan posttest tradisional hanya boleh digunakan jika ada kebutuhan spesifik untuk data tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki kemampuan untuk memodifikasi isi program secara langsung agar sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta. Ini adalah akhir dari bab 6 yang berjudul Evaluating Level 2 Learning, mengevaluasi level 2 pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 7 yang berjudul Evaluating Level 3 Behavior, mengevaluasi level 3 tentang perilaku. Di dalam bab 7 akan ada 6 topik yang dibahas. Yang pertama, Research on the Importance of Post-Training Support, yang artinya penelitian tentang pentingnya dukungan pasca pelatihan. Yang kedua, Divining the Few Critical Behaviors,
mendefinisikan beberapa perilaku kritis. Yang ketiga, a few words about competencies, beberapa kata tentang kompetensi. Yang keempat, methods, tools, and techniques, metode, alat, dan teknik. Yang kelima, timing, waktu. Dan yang keenam, summary atau ringkasan. Sampai jumpa di bab 7.